Selamat datang di Ulen TV dan selamat bergabung untuk mendengarkan afirmasi positif. Semoga dengan adanya video ini masuk di beranda Anda, semoga bisa memberikan pengetahuan bagi kita semua, bagi pendengar online TV. Pada pembahasan kali ini adalah menyukuri kehidupan. Ketika kita memiliki waktu sendirian, Anda dapat menggunakan waktu tersebut untuk pulang ke rumah sejatinya diri dan menyentuh keajaiban kehidupan. Ahli-ahli membiarkan diri ini terjebak di masa lalu atau masa depan, atau terhanyut oleh gangguan atau emosi yang kuat. Di masa kini, bawalah perhatian kepada nafas dan kembali ke momen saat ini. Ketika kita bernapas masuk dan keluar sepanjang hari, tetapi kita tidak sadar jika kita sedang bernapas masuk dan keluar. Bernapas masuk, saya tahu masih hidup. Bernapas keluar, saya tersenyum pada kehidupan ini. Ini merupakan praktek yang sangat sederhana jika kita kembali kepada napas masuk dan napas keluar dan bernapas dengan penuh kesadaran, kita menjadi sepenuhnya hidup di sini dan saat ini. Dalam kehidupan ini, kita sehari-hari tumbuh, kita hadir di saat ini. Tetapi pikiran kita mungkin berada di tempat yang lain, terperangkap dalam rasa khawatir dan kecemasan terhadap pikiran kita. Hidup hanya tersedia pada waktu saat ini. Masa lalu sudah berlalu, masa depan belum datang. Ketika kita benar-benar menghadirkan diri kita pada saat ini, kita dapat melakoni hidup secara mendalam dan bersentuhan dengan elemen-elemen penyembuhan, penyegaran, dan nutrisi yang selalu ada di dalam diri dan di sekitar kita. Setiap detik kehidupan dipenuhi oleh permata yang berharga. Permata-permata itu adalah kesadaran akan nafas, tubuh, perasaan, bumi, langit, pepohonan, sungai, samudra, burung, dan hewan-hewan lainnya. Semua keajaiban di dalam diri dan di sekitar kita. Kenapa kita perlu menyukuri kehidupan ini? Anda tidak perlu menunggu 10 tahun untuk merasa kebahagiaan. Kebahagiaan hadir di setiap momen kehidupan sehari-hari. Kita hanya perlu mengenali kondisi kebahagiaan yang tersedia di saat ini. Benih penderitaan dalam diri Anda mungkin masih kuat saat ini, tetapi jangan menunggu sampai Anda tidak menderita lagi, baru mengizinkan diri Anda untuk bahagia. Ada di antara kita yang hidup tapi tidak menghargai sebuah kehidupan. Ketika Anda bernapas masuk dan menyadari napas masuk, Anda menyentuh keajaiban kehidupan ini. Hidup seutuhnya adalah sumber kegembiraan dan kebahagiaan sejati. Kondisi untuk hidup bahagia sesungguhnya sudah cukup. Kita hanya perlu mengizinkan diri ini untuk hidup sepenuhnya di saat ini. Dan kita akan mampu untuk menyentuhnya. Kesadaran penuh adalah cara yang kita harus menyalakan pada kehidupan sehari-hari, yang memungkinkan kita untuk mengenali bahwa kita telah memiliki banyak kondisi untuk berbahagia bahkan di tengah penderitaan. Di saat musim panas, bunga matahari di bulan April, perbukitan di sekitar kita dipenuhi dengan ratusan ribu bunga matahari. Namun jika Anda datang di bulan April, bukit itu gersang, tidak ditumbuhi tanaman. Meskipun begitu, ketika para petani berjalan melalui ladang itu, mereka sudah dapat melihat bunga-bunga matahari yang indah. Mereka tahu bahwa tanah telah dipersiapkan, benih telah ditanam, dan hujan turun dengan baik, bahwa setiap kondisi telah cukup, kecuali satu hal. Satu-satunya kondisi yang belum cukup adalah waktu dengan waktu yang tepat. Hangatnya musim panas akan memungkinkan bunga matahari untuk tumbuh tinggi dan bermekaran indah. Bunga matahari bergantung pada banyak kondisi untuk dapat bermanifestasi, tidak hanya satu kondisi saja. Dan semua elemen sama pentingnya. Pada bunga matahari, kita melihat bumi, mineral, para petani, dan kita juga melihat ruang dan waktu. Ketika semua kondisi yang diperlukan
datang bersamaan. Bunga matahari akan bermanifestasi ketika kondisinya tidak mencukupi. Bunga matahari akan tersembunyi. Siapa yang bisa mengatakan bahwa orang yang Anda kasihi telah tiada? Ketika Anda menyentuh orang yang Anda kasihi di dimensi ultima, Anda dapat melihat bahwa mereka masih ada bersama Anda. Hal serupa juga terjadi pada bunga. Sekuntum bunga mungkin seakan-akan dilahirkan, tetapi bunga itu sebenarnya selalu ada dalam bentuk yang berbeda. Di dalam tanah, hutan, dan sinar matahari, kelak bunga itu mungkin seakan-akan mati, tetapi sesungguhnya itu hanyalah seperti suatu permainan petak umpet. Bunga itu menampakkan dirinya kepada kita dan kemudian menyembunyikan dirinya lagi. Jika kita penuh perhatian, kita bisa melihat kapanpun kita inginkan. Kita perlu mengenali hakikat saling berkaitan dari semua hal itu. Dalam hakikat saling berkaitan, kehidupan dan kematian tidak akan terpisah. Adanya kelahiran, pasti ada perpisahan dan kematian. Mereka saling berkaitan. Kita tidak dapat memiliki satu tanpa yang lainnya, seperti kebahagiaan dan penderitaan. Adanya tangis, adanya senyuman gembira, hati bahagia, pasti akan suatu saat mengalami sebuah penderitaan. Itu sudah alamiah terjadi, yang dinamakan hukum kehidupan atau hukum alam atau hukum karma. Kegelapan dan cahaya terang, mereka bersandar satu sama lain. Mereka mengandung satu sama lain, yaitu adalah saling bergantungan atau saling berkaitan. Begitupun manusia adalah manusia makhluk sosial, yang dimanapun dia tinggal tidak akan bisa hidup sendirian tanpa orang lain. Begitu pula dengan kebahagiaan kita yang kita munculkan. Jika kita munculkan rasa gembira di dalam batin kita, menanamkan kebaikan-kebaikan di dalam diri kita, di lingkungan kita, dimanapun kita bertinggal, pasti akan mendatangkan kebahagiaan. Namun sebaliknya, jika kita menabur benih-benih yang tidak baik di kehidupan kita, lingkungan kita, orang yang kita sayangi, kita sakiti, ya pasti kita akan mendapatkan hasil yang kurang baik atau kurang bahagia. Nah, demikian pesan-pesan ini sebagai perenungan kita sebagai makhluk sosial. Marilah kita membangun jiwa kita menjadi orang yang bahagia. Terima kasih.